Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Insyaallah kita melanjutkan di sesi ketiga ini pembahasan qawaid fikih muamalah pada kaidah nomor 16 yang berbunyi la yajuz istima' al-iwadaini li syakhsin wahid. Tidak boleh berkumpul dua kompensasi di satu pihak. Jadi yang dimaksud dengan iwad di sini adalah kompensasi, pengganti, atau kita sebut saja keuntungan. Dalam jual beli misalkan, transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli itu saling bertukar iwad, kompensasi. Si penjual dia memberikan barang, mendapatkan uang. Si pembeli dia memberikan uang, mendapatkan barang. Maka maksud dari kaidah ini tidak boleh dua keuntungan itu hanya dimiliki oleh satu orang. Contoh dalam jual beli, misalkan saya mau menjual handphone seharga 1 juta, kemudian uangnya saya dapatkan dari si pembeli 1 juta itu, tetapi handphone masih dimiliki, itu tidak boleh. Ataupun dalam sewa menyewa, saya menyewakan mobil 300.000 untuk 1 hari misalkan, kemudian uangnya saya dapatkan tetapi mobilnya tidak saya berikan. Ada ujroh, upah, dan juga mobil tadi hanya dimiliki oleh saya sebagai penyewa. Itu tidak boleh dilakukan karena sebagai sebuah penzaliman di dalam transaksi. Karena pihak lain dia tidak mendapatkan ganti iwad dari transaksi yang dia lakukan. Seharusnya dari dua iwad tadi itu diberikan kepada pihak yang lain salah satunya. Namun di sini para ulama berbeda pendapat terkait dengan kompensasi bagi imam sholat. Jumhur Syafi'i dan juga Hanbali berpendapat bahwa imam sholat itu tidak berhak mendapatkan upah, karena imam sholat itu dia melakukan sholat untuk dirinya sendiri, karena dia menjalankan kewajiban. Sehingga siapa yang melakukan urusan untuk dirinya sendiri, dia tidak berhak untuk menuntut upah. Karena jika menuntut upah, dia bisa apabila melakukan pekerjaan untuk orang lain. Sedangkan menjadi imam sholat, dia melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa imam sholat itu boleh mendapatkan upah apabila dia pun diberikan tugas untuk mengumandangkan azan. Namun makruh hukumnya imam sholat mendapatkan upah apabila dia hanya mendapatkan upah dari imam sholatnya saja. Pendapat yang ketiga, mazhab Abu Hanifah menyatakan bahwa boleh hukumnya mengupah imam sholat, karena itu merupakan suatu hal yang doruri. Seperti bolehnya juga memberikan upah orang yang mengajar Al-Quran. Ditakutkan ini menjadi darurat karena ditakutkan nanti tidak ada lagi yang mau mempelajari Al-Quran, mengajarkan sholat. Itu merupakan sebuah hal yang daruri. Selanjutnya kaidah yang ke-17 yang berbunyi kullu ma jaza bai'uhu munfaridan jaza istisna'uhu minal mabi'. Setiap barang yang terpisah penjualannya, maka boleh juga dikecualikan dari objek akad. Nah, jadi maksud dari kaidah ini adalah jika ada satu barang yang terpisah dari barang yang lainnya, maka penjualannya pun terpisah, ataupun bisa dikecualikan untuk tidak dijual barang yang terpisah tersebut. Karena dalam harta itu ada yang terbagi kepada harta al-aslu, ada harta athamarah. Harta al-aslu adalah harta pokok, sedangkan harta athamarah adalah harta buah dari harta pokok. Harta al-aslu contohnya adalah mobil,
itu pokok karena terpisah dari barang yang lainnya. Kalau athamarah adalah buah. Contohnya buah mangga yang terdapat di pohon, ketika pohonnya dijual, maka buahnya pun terjual. Nah, gitu. Nah, di sini dalam kaidah ini disebutkan apabila hartanya terpisah, maka terpisah juga penjualannya ataupun bisa dikecualikan untuk tidak dijual. Contohnya, saya mau menjual tanah seharga 25 juta, tetapi di atas tanah itu ada pohon durian. Maka pohon durian itu tidak otomatis terjual ketika tanahnya terjual, karena tanah dengan pohon durian itu terpisah. Tidak semua tanah berbuah pohon durian, sehingga terpisah. Bisa saja nanti pohon duriannya dibawa oleh saya. Ataupun kalau mau dijual pun dikecualikan harganya. Dari 25 juta tambah penjualan pohon durian. Atau misalkan contoh yang lain, saya mau menjual rumah, tetapi garasi mobil saya terpisah dari rumah. Maka ketika saya menjual rumah dan rumah itu terjual, tidak otomatis garasi pun terjual karena garasinya terpisah dari rumah tersebut. Adapun barang yang tidak tersendiri, yang harta athamarah, yang tidak boleh diperjualbelikan, contohnya misalkan saya mau membeli kaki sapi di mana sapinya tersebut masih hidup, itu tidak boleh diperjualbelikan karena kaki masih menempel dari tubuh sapi yang masih hidup. Atau misalkan membeli janin di mana janin binatang itu masih berada di perut induknya, itu tidak boleh. Maka penjualnya tidak terpisah antara induknya dengan janin tersebut. Selanjutnya kaidah yang ke-18 yang berbunyi tasarruf al-fuduli mauqufun ala ijazatil malik. Melakukan perbuatan al-fuduli itu perkaranya tergantung atas legitimasi si pemilik. Maksud dari kaidah ini, al-fuduli adalah orang yang melakukan perbuatan melebihi apa yang diizinkan oleh orang lain. Contoh, misalkan dalam jual beli, saya menyuruh seseorang untuk membelikan handphone seharga 1 juta, tetapi kemudian dia malah membeli handphone dengan casingnya, meskipun nilainya 1 juta. Itu perbuatan yang berlebihan atas amanah yang sudah diberikan oleh saya kepada orang lain tersebut. Maka tidak boleh melakukan hal seperti itu, kecuali nanti atas seizin saya. Dalam hal jual beli, baik dalam hal jual beli ataupun dalam hal wakaf, hibah dan lain sebagainya. Misalkan dalam hal penjualan barang, saya mewakilkan kepada orang lain untuk menjualkan, tapi kemudian orang tersebut malah berbuat berlebihan dalam menjualkan barang saya. Di sini para ulama berbeda pendapat, apakah sah ataukah tidak penjualan yang dilakukan oleh orang yang saya amanahi. Pendapat pertama menyatakan bahwa penjualannya itu sah tergantung nanti kepada izin dari si pemilik barang atau yang mewakilkan. Artinya jika saya mengizinkan dia jual barang itu ternyata berbeda dengan apa yang saya amanahi, misalkan saya jual ini barang 1 juta, tetapi yang diamanahi oleh saya dia malah melebihkan jadi 1.200.000. Nah, maka menurut pendapat pertama,
itu diperbolehkan selama nanti diizinkan oleh orang yang mewakilkan kepadanya. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat Al-Hanabilah dan Syafi'iyah, menyatakan bahwa penjualan tadi itu merupakan transaksi yang batil, karena dia tadinya diamanahi untuk menjualkan barang seharga 1 juta misalkan, tetapi dia malah menjual jadi 1.200.000, maka antara orang yang diamanahi saya dengan pembeli itu transaksinya batil, tidak sah, karena tidak sesuai dengan apa yang diamanahi. Namun pastinya tetap nanti jika memakai kaidah yang ini tergantung kembali kepada orang yang memberikan amanah tersebut mengizinkan ataukah tidak, ridho ataukah tidak. Atau misalkan dalam penjualan, saya mengamanahi seseorang untuk pembelian, dalam hal pembelian saya mengamanahi seseorang untuk membeli sesuatu, lalu kemudian orang tersebut membeli sesuatu tapi secara berlebihan. Ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Beliau pernah memerintahkan pada salah seorang sahabat untuk membeli 1 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Tapi kemudian sahabat tersebut beliau pergi membeli 2 ekor kambing dengan 1 dinar tadi. Ketika dibeli 2 ekor kambing tersebut, akhirnya oleh sahabat tadi dijual 1 ekor lagi kambing seharga 1 dinar. Dia kembali kepada Rasulullah dengan membawa 1 ekor kambing dan juga 1 dinar. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang diamanahi pertama oleh Rasulullah pada asalnya. Tetapi kemudian Rasulullah malah mendoakan beliau fada'alahu bil barakah. Rasulullah mendoakan beliau kepada keberkahan, diberikan keberkahan. Artinya ketika Rasulullah mengizinkan hal itu, maka transaksinya sah. Yang tadinya mesti membeli kambing seharga 1 dinar, beliau malah membeli 2 kambing dengan 1 dinar, yang pada akhirnya 1 kambingnya dijual dengan 1 dinar dan kembali kepada Rasulullah dengan membawa 1 dinar dan 1 kambing. Itu dalam hal pembelian. Nah, jadi kembali dari kaidah ini diperbolehkan apabila memang akhirnya nanti diizinkan ataukah tidak oleh si pemilik barang ataupun yang mewakilkan. Kaidah yang selanjutnya adalah kaidah yang ke-19 yang berbunyi al-iqalatu ta'tabiru ruju'an fil aqdi biridho al-muta'aqidaini. Al-iqalah dianggap pengembalian terhadap akad selama atas ridho 2 orang yang bertransaksi. Al-iqalah adalah pengembalian barang ataupun pembatalan transaksi oleh salah satu pihak yang bertransaksi. Di sini ada beberapa hal terkait al-iqalah ini. Ada yang mengatakan bahwa hukum dari al-iqalah ini diperbolehkan karena itu adalah hak dari salah satu pihak yang sedang bertransaksi. Hukumnya diperbolehkan. Contohnya misalkan jika alasannya si pembeli mengembalikan barang karena ingin mengganti dengan barang yang lain, itu hukumnya mubah, diperbolehkan. Ada juga al-iqalah yang hukumnya sunnah, dianjurkan. Jika salah satu orang yang bertransaksi itu menyesal membeli barang itu, maka dianjurkan untuk mengembalikannya. Karena nanti barang yang dia beli akan jadi tidak bermanfaat bagi si pembeli karena dia menyesal membeli barang itu, maka dianjurkan untuk dikembalikan saja. Kemudian ada juga al-iqalah hukumnya menjadi wajib apabila dia si pembeli dipaksa untuk membeli barang. Ketika dia dipaksa untuk membeli barang, kemudian dia mengeluarkan uang, dia wajib untuk mengembalikannya kembali. Ya, karena akadnya itu tidak sah, ada pemaksaan di dalam
transaksi jual beli tersebut. Namun iqolah tidak diperbolehkan, ya, pengembalian barang tidak diperbolehkan apabila satu, barangnya rusak. Ketika barang sudah rusak, maka pembeli tidak berhak untuk mengembalikan barang, membatalkan akadnya. Atau apabila barang tersebut menjadi berubah, ada perubahan dari barang tersebut. Misalkan barang tersebut menjadi bentuknya berbeda dengan bentuk semula, maka itu tidak boleh dikembalikan lagi. Itu terkait dengan pengembalian barang ataupun pembatalan dalam transaksi. Selanjutnya kaidah yang ke-20 berbunyi la ta'tasir al-hibatu illa min waladin liwaladihi. Tidak boleh meminta pengembalian barang hibah kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya. Nah, dipahami bahwa kaidah ini menyebutkan apabila sudah terjadi transaksi hibah, haram hukumnya untuk mengambil kembali, meminta kembali barang yang sudah dihibahkan. Nah, kecuali kalau barang tersebut dihibahkan oleh ayah kepada anaknya, kemudian ayah meminta kembali, hukumnya tidak mengapa. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, la yahilu lirajuli an yu'tiya al-itiyata. Tidak halal bagi seseorang memberikan suatu barang fayarji'u fiha, dan dia minta kembali barang tersebut, illal walida fima yu'ti waladahu, kecuali apabila seorang ayah yang memberikan barang kepada anaknya, jika diminta kembali tidak mengapa. Bahkan disebutkan apabila barang yang sudah diberikan diminta kembali, itu bagaikan seekor anjing yang menjilat kembali ludah yang telah dikeluarkannya. Lalu bagaimana dengan ibu yang memberikan barang kepada anak? Apakah boleh statusnya tadi seperti ayahnya untuk meminta kembali? Diperbolehkan, karena an-nisa'u syaqa'iqur rijali fil hukmi, perempuan itu saudaranya laki-laki dalam penetapan hukum. Jadi sama saja ayah dan juga ibu jika memberikan barang boleh diminta kembali kepada anaknya. Allahu a'lam bishawab. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.